Bismillahirrahmanirrahim. Babu tayammum huwa isalut turab ilal wajhi wal yadaini bi syurutin kama yukhadu mimma sayati. Yatayammamul muhdisu wal junubu wa mithluhuma haidu wan nufasa li asbabin ahaduha faqdul ma. Qala Allah ta'ala wa in kuntum junuban fattahiru ila qawlihi ta'ala fattahiru li fattaharu. Falam tajidu ma'am fatayammamu fa in tayaqqanal musafiru faqadah tayammama bila talabin illa faidata fi wa in tawahamahu ay waqa'a fi wahnihi ay dhihni wujuduhu ay jawaza dhalik talabahu ba'da dukhuli waqti shalah wujuban mimma tawahamahu fi mirahlihi wa rifqatihi bidomira wa kasriha mustawa'iban lahu ka ayunadi fihi mama'ahu ma'un yajudu bih wa illam yajid fi dhalik nazara hawalai in kana bimustawin minal ard ay yamina wa shimala wa khalfa wa amama fa ini ihtaja ila taraddudin bi angkana hunaka wahdah au jabalun taraddada qadara nazrihi fil mustawi wa huwa kama fi syarhis saghir ghulwatu sahmin wa fi rawdati ka asliha annahu yataraddadu illam yakhaf ala nafsihi aw malihi ila haddin yalhaquhu ghawthur rifa ma'a ma hum alayhi min at-tashaghuli bi shughlihim qil wa ma huna kal muharrar azyadu min dhalika bikathir. Bermula ini itu bab tayamum. Bermula ia tayamum itu menyampaikan tanah kepada wajah dan dua tangan dengan beberapa persyaratan. Kama yukhadu mimma sayati, bahwa nyo adalah makna tayamum kama yukhadu sebagaimana disimpulkan ia madhkur pemadhkur, yaitu tayamum itu adalah menyampaikan tanah kepada wajah dan dua tangan. Pane disimpulkan daripada masayati keterangan yang akan datang ia keterangan. Jadi tayamum secara syara dalam hukum Islam, tayamum itu artinya menyampaikan tanah kepada wajah dan dua tangan dengan adanya beberapa persyaratan. Baik itu tayamum daripada hadas kecil maupun tayamum daripada hadas besar. Jadi jangan ada rencana tayamum dari hadas besar dengan berguling-guling di lantai ataupun dia ambil tanah satu ember kemudian dia siram tanah itu dari kepala sampai ke kaki. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Aku tayamum. Tayamum tayamum daripada hadas besar, berarti kan menggantikan mandi. Tidak begitu juga, keles. Tayamum ini mau tayamum daripada hadas kecil kah ataupun hadas besar,
Tayamum ini adalah pengganti dan dia punya tata cara sendiri. Pengganti daripada wudhu ataupun pengganti daripada mandi, dan dia punya tata cara sendiri. Tata caranya bagaimana? Yaitu menyampaikan tanah kepada wajah dan dua tangan. Seperti itulah tata caranya, baik itu menggantikan wudhu ataupun menggantikan mandi. Kenapa kalau ganti mandi dia tidak tayamumnya itu bukan dengan menggunakan debu pada keseluruhan tubuh? Tidak begitu juga, karena ini tayamum ini dia sebagaimana hadas besar dan wudhu dan mandi. Tayamum ini dia menghilangkan, alternatif untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, di mana hadas itu kan amrun i'tibari, amrun i'tibari. Jadi karena dia ini adalah amrun i'tibari, dia ini adalah perkara i'tibar, perkara subjektif, sesuatu yang subjektif. Subjektif artinya dipertimbangkan oleh muktabir, oleh pihak yang mempertimbang. Di mana dalam hal ini muktabirnya adalah syara', muktabirnya adalah syara'. Jadi syara' mempertimbangkan, mengiktibar bahwa orang kalau dia berjunub, keluar mani ataupun dia bersetubuh, maka syara' mengiktibar bahwa dia sudah berhadas besar. Apakah dia itu punya amrun kharid? Dia itu ada realita eksternalnya? Tidak ada amrun kharidnya, itu cuma iktibar daripada syara'. Maka suka-suka syara' lah bagaimana cara menghilangkan hadas besar ini ataupun hadas kecil. Apalagi hadas itu adalah dalam iktibar syara', dia itu adalah mani, maka suka-suka syara' lah bagaimana cara menghilangkan mani, cara menghilangkan penghalang. Jadi mau dihilangkan dengan wudhu kah ataupun dengan mandi kah? Kalau tidak bisa dengan itu, lalu syarat tetapkan alternatifnya adalah tayamum. Jadi caranya bagaimana? Ikutilah aturan syarat bagaimana. Syarat katakan menyampaikan tanah kepada wajah dan dua tangan, maka seperti itu diikuti. Jangan kemudian berimprovisasi. Karena ini hadas besar maka berguling-guling di tanah. Tidak sah itu. Understand? Jadi begitu. Marilah bersama-sama gedanya tata mudah. Babu tayamum. Bermula ini itu bab tayamum. Bermula ia tayamum itu maqsidir rabi', itu tujuan inti yang keempat. Jadi tujuan inti daripada taharah itu ada 4, yaitu wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, kemudian mandi untuk menghilangkan hadas besar, kemudian taharah ketiga adalah apa anak-anakku sekalian? Izalah menghilangkan najis, najis. Kemudian taharah yang keempat, ya ini yang sedang kita baca kali ini, yaitu tayamum. Di mana tayamum ini adalah taharah alternatif, ketika tidak mungkin bersuci yang asli. Bermula lafaznya tayamum itu makhudun min ammamtuhu wa ta'ammamtuhu wa tayammamtuhu kasatuhu. Bermula lafaznya tayamum itu diambil lafaz tayamum daripada ammamtuhu, ta'ammamtuhu, tayammamtuhu. Pemaknaan
ta'ammamtuhu, telah mamam oleh aku. Malaginya ta'ammamtuhu, ataupun takun hal ta'ammamta pekala mamam drone. Kodnya mana? Pemana kasat tuhu, memaksudkan oleh aku akan ia. Kan? Jadi itu adalah sumber asli daripada kata tayamum. Artinya itu secara bahasa. Fahuwa lughatan aslu. Maka bermula ia tayamum pada bahasa itu bermaksud. Bermaksud. Wa syar'an, dan bermula ia tayamum dalam pandangan syara, pandangan hukum Islam, itu yang menyebutkan. Jadi kalau dikatakan syara'an kan itu sama dengan dikatakan fiqhan. Fiqhan dalam istilah fikih kan. Itu tayamum pada syara ataupun dalam istilah fikih itu yang menyebut ia syarih, cuma yang telah menyebut ia syarih akan ia syarih yaitu Jalal Mahal. Apa yang disebut oleh Jalal Mahali yaitu tayamum adalah isalut turab ilal wajhi wal yadai, menyampaikan tanah kepada wajah dan dua tangan. Wa huwa yanubu an taharatil hadsi fil wudu wa ghairihi, dan bermula ia tayamum itu menggantikan ia tayamum daripada bersuci daripada hadas. Jadi tayamum ini adalah pengganti daripada bersuci daripada hadas. Bersuci daripada hadas pada apa? Pada wudu dan selainnya wudu. Selain wudu yaitu mandi. Artinya tayamum itu dia adalah pengganti wudu dan pengganti mandi, yang berfungsi menghilangkan hadas menghilangkan hadas kecil. La ghusli najasatin, bukan pengganti daripada membasuh najis. Jadi jangan ada rencana menghilangkan najis pakai dengan cara tayamum. Jadi balidoi dia baru kencing, kemudian untuk menghilangkan najisnya itu dia tayamum. Jadi iya tayamum saja. Kenapa? Karena najisnya ini kan sudah najis hukmiyah, tidak boleh tayamum. Tayamum bagaimana? Bernajis kemudian dia tayamum itu kan menyampaikan tanah pada wajah dan dua tangan. Jadi najisnya di paha kemudian dia hilangkan dengan menyampaikan tanah ke wajah. Itu tidak nyambung itu. Jadi kalau najis itu tidak bisa digantikan dengan tanah. Kenapa? Karena najis itu adalah amrun ghalis, itu adalah sesuatu yang berat. Berbeda dengan hadas. Hadas itu amrun i'tibari. Jadi kalau urusan najis maka dia harus mubasyarah, harus berhubungan langsung dengan najis itu sendiri. Dan sedangkan tanah itu tidak bisa dia menghilangkan najis, apalagi bekas daripada maka tayamum itu bukan alternatif untuk membasuh wa furida sanata arba'in, difardukan ia tayamum pada tahun keempat. Dikata orang tahun kelima bermula ia qil, yaitu tahun kelima itu pendapat kuat. Dikata orang tahun keenam. Jadi tahun kelima artinya hijriyah kan? Lunar bukan solar, komariah. Bermula ia tayamum itu sebahagian daripada khasa isi hadil ummah, ciri khas daripada ini umat. Jadi itu adalah hak istimewa, ciri khas daripada ini umat, artinya umat terakhir kan, yaitu umat Nabi Muhammad.
Artinya umat-umat sebelumnya itu tidak ada pilihan bagi mereka bersuci dengan tayamum. Kan? Sebagaimana yang menunjukkan baginya artinya bahwa tayamum itu sebahagian daripada ciri khas umat Nabi Muhammad, hak istimewa, oleh menunjukkan oleh hadis yang akan datang, yaitu hadis riwayat Muslim nanti, bahwa tayamum itu diperbolehkan bagi gadanyo ke Nabi. So gadanyo yaitu Nabi dan umat beli. Wa huwa rukhsatun mutlaqan, dan bermula ia tayamum itu rukhsah. Tayamum itu adalah rukhsah, adalah keringanan. Itu hukum rukhsah, hukum keringanan, bukan hukum azimah, bukan hukum asli. Dia ini adalah keringanan, alternatif ketika yang asli tidak bisa. Secara mutlak. Kenapa tayamum itu adalah rukhsah secara mutlak? Karena sesungguhnya ia tayamum itu intiqalun min su'ubah ila suhulah. Itu tayamum itu perpindahan daripada kesulitan kepada kemudahan. Jadi tayamum itu dia kan adalah bentuk perpindahan daripada ajzun, daripada ketidakmampuan mengamalkan hukum asli. Apa hukum asli dalam bersuci? Yaitu dengan wudhu ataupun dengan mandi. Jadi karena hukum asli ini tidak mampu diamalkan, ketidakmampuan ini namanya su'ubah, kesulitan, maka beralih kepada suhulah, keringanan. Perpindahan daripada sulit, daripada payah kepada mudah ini namanya namanya rukhsah, bukan tayamum, namanya rukhsah. Rukhsah. Poin nama jaza biturab. Jadi kalau dia ini rukhsah, kan ada kaedah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak digantung, tidak bisa dikarenakan, tidak bisa digantungkan dengan perbuatan maksiat, dengan maksiat. Jadi maksiat itu tidak bisa menjadi manat, tidak bisa menjadi dasar untuk latunatu takun itu tidak bisa didasarkan. Jadi maksiat itu tidak bisa menjadi dasar untuk orang mengerjakan rukhsah. Mana contohnya? Contohnya di antara rukhsah bagi musafir adalah jamak dan qasar sholat. Tapi kalau seandainya kita musafir, sedangkan kita di tempat itu ada utang yang tidak bertempo. Beda kalau utang bertempo, kan? Bayar utang misalnya setahun. Jadi tempo ini kalau bahasa banknya tenor. Jadi kita berutang dengan tenor 1 tahun ataupun 2 tahun. Jadi kalau belum jatuh tenggat waktunya, maka tidak apa-apa, karena kan belum jatuh tempo. Tapi kalau kita berutang misalnya, kita beli langganan rantang, kemudian rantangnya belum bayar, ada terutang sekitar 500.000, kemudian kita pulang kampung tidak bilang-bilang. Itu bayar rantang itu ada perjanjian bayarnya kapan? 2 tahun nanti baru saya bayar. Tidak ada perjanjian, tidak ada. Maka itu namanya utang hal, utang tidak bertempo. Jadi kalau utang tidak bertempo, kapanpun ditagih itu berhak si pemberi utang. Jadi kalau kita pulang tidak bilang-bilang, itu maksiat.
pulang kemana misalnya mau pulang ke Melabuh, tidak minta izin kepada si pemberi utang, maka safarnya itu safar safarnya itu safar maksiat, tidak boleh jamak dan kasar semayang. Jadi kalau ada utangnya itu bukan utang bertempo, tapi utang hal, utang yang tidak bertempo, itu namanya utang hal, utang tunai. Tunai artinya bisa ditagih kapan saja. Kalau mau safar minta izin, harus minta izin. Belum kena lu kampung, saya mau pulang. Jadi utang nanti saya transfer, nanti sampai di kampung nanti saya transfer. Jid lagi nya. Oh jid tempuhnya, jid. Penyahanan lagi jidnya masih bak jalan. Enggak? Understand? Jadi karena safarnya itu tidak minta izin kepada pemberi utang, maka itu maksiat, sehingga dia tidak boleh jamak dan kasar. Itu yang ar-rukhsulatunatu bil ma'asi, rukhsah itu tidak bisa dilandaskan dengan kemaksiatan. Jadi tayamum ini katanya rukhsah. Kalau nanti tayamum dia pakai tanah rampasan bagaimana? Ataupun tanah sengketa. Dia pakai tanah rampasan bagaimana? Bagaimana tanah rampasan? Itu tanah orang. Kemudian dia tidak bilang-bilang di situ dia tayamum. Itu kan sudah maksiat karena dia sudah menggunakan hak orang tanpa izin. Itu sudah maksiat, itu adalah rampasan. Apakah sah tayamumnya? Sedangkan tayamum itu rukhsah. Ar-rukhsalatunatu bil ma'asi, rukhsah itu tidak bisa dilandaskan dengan maksiat. Wa inna majaza biturabil maghsub li'annahu alatun la sababun mujawwizun. Hanya saja boleh ia tayamum dengan tanah yang dirampas, ya tanah. Ada hanya melamun. Hanya saja boleh ia tayamum dengan tanah yang dirampas, ya tanah. Kenapa boleh? Padahal itu kan maksiat, sedangkan tayamum itu adalah rukhsah. Karena sungguhnya ia tanah itu alatun, tanah itu alat, tanah itu alat, bukan tanah itu adalah sababun mujawizun, sebab yang membolehkan apa? Membolehkan tayamum. Beda halnya dengan safar tadi. Kalau safar itu adalah sababun. Safar itu adalah sebab yang membolehkan orang sholat zuhur aturannya 4 jadi 2. Dan kalau nak safar, kemudian dia sholat zuhur 2 rakaatnya haram, berdosa. Sholat zuhur 2 rakaat, itu kan mengerjakan amal fasid, mengerjakan amal yang tidak sah. Apa hukum mengerjakan amal yang tidak sah? Haram. Dia sholat zuhur 2 rakaat jam, itu zuhurnya sudah tidak sah, haram lagi perbuatan dia. Tapi kalau lagi safar, maka safar itu adalah sebab yang membolehkan zuhur 4 jadi 2, ataupun mengerjakan zuhur di waktu asar atau asar dikerjakan di waktu zuhur. Makanya safar itu tidak boleh safar maksiat. Contohnya seperti tadi, tidak minta izin kepada pemberi utang lalu dia safar, maka safarnya itu dia maksiat dengan sebab safarnya. Maka safar tidak bisa menjadi sebab untuk mengerjakan jamak dan kasar. Sedangkan di sini tayamum itu bukan sebab ataupun tanah yang dirampas. Apa sebab sehingga orang boleh tayamum? Sebabnya itu adalah ajizu an istimalil ma, ketidakberdayaan, ketidakmampuan menggunakan air. Itu adalah sebab yang membolehkan tayamum. Sedangkan tanah ini dia posisinya dia kedudukannya dalam tayamum, dia bukan sebab, tapi dia adalah alat untuk tayamum. Tidak ada hubungan berarti.
untuk apa? Berarti tanah itu bukan manat, bukan landasan. Landasan tayam. Manat tayamum itu adalah apa tadi? Ajiz. Ketidak membuat lemah daripada menggunakan air. Jadi berpikir itu harus harus teliti. Jangan orang tanya, apakah sah tayamum dengan tanah yang dirampas? Oh, enggak sah. Mana pula beribadah dengan tanah yang dirampas? Jadi kenapa enggak sah? Karena enggak boleh ibadah. Iya. Nah, iya dulu ala fasadil yang kadang ana hukum kaidah. Itu. Jadi hanya saja boleh ia tayamum dengan tanah yang dirampas. Kenapa boleh? Sedangkan dia kan rukhsah. Sehingga kalau pakai tanah yang dirampas kan maksiat. Yang tidak boleh apabila maksiat itu jadi manat, jadi sebab, jadi landasan. Li'annahu alatun la sababun mujawizun, karena sesungguhnya ia tanah itu alat bukan sebab yang membolehkan. Ia sebab membolehkan tayamum. Wa wujubuhu 'alal 'asi li hurmatil waqti, dan bermula wajibnya tayamum atas orang yang maksiat. Wajibnya tayamum atas orang yang maksiat. Misalnya ketika safar, safarnya safar maksiat dan di safar itu tidak ada air. Jadi karena safar sehingga tidak ada air. Lalu karena air, jadi kamu sambung juga. Jadi dia safar maksiat. Dalam safar maksiat dia tidak boleh jamak dan kasar temayang. Tapi dia wajib tayamum. Sedangkan safarnya ini ketika tidak ada air dia wajib tayamum. Safarnya ini kan sudah maksiat. Ini bukan saja boleh tayamum tapi wajib tayamum ketika tidak ada air. Hanya saja, dan bermula wajibnya tayamum atas orang yang maksiat itu, wajib tayamum itu karena kehormatan waktu. Mau ndak mau, masa dia mau sholat dalam keadaan berhadas? Kan ndak boleh sholat dalam sedangkan air ndak ada tapi tanah kan ada. Tapi saya maksiat, ini kan rukhsah ini. Masa mau sholat dalam keadaan berhadas sedangkan ada tanah? Jadi wajib dia tayamum. Kenapa wajib tayamum? Karena kehormatan waktu. Begitu. Waqila azimatun lima dzukir, dikata orang itu tidak logis kalau begitu. Jadi azimatun, tayamum itu azimah, itu adalah hukum azimah, itu hukum asal, bukan rukhsah, bukan alternatif. Kenapa lima dzukir? Karena ma yang disebut pema yang disebut hurmatil wakti. Jadi sebenarnya tayamum itu kata qilnya rukhsah, tapi dia adalah hukum azimah. Karena kalau dia rukhsah, menyoji maksiat kiban, maka tetap wajib tayamum. Dan jadi dia bukan rukhsah tapi dia azimah. Kata qil, tayamum itu azimah karena ma yang disebut dan tayamum itu adalah rukhsah. Jadi nyukung ditafrik, dibagi-bagi, berarti rukhsah pada menggugurkan qada. Jadi dibagi-bagi. Dari satu sisi dia azimah, sisi apa? Yaitu hurmatil wakti. Dari sisi yang lain dia rukhsah. Sisi apa? Menggugurkan qada. Jadi ini beda dengan pendapat di atas, yaitu rukhsatun mutlaqan.
Dikata orang rukhsatun fil faqdi syar'i dunal hissi. Tayamum itu rukhsah pada ketiadaan artinya ketiadaan air, tayamum itu rukhsah pada ketiadaan air yang syar'i, yang kategori syara'. Iban tiada air kategori syara', yaitu misalnya airnya secara pada kenyataan ada air, tapi di situ untuk mencapai air harus dia berhadapan dengan ular naga, ular apalagi harimau dan singa. Jadi tapi harus menghadapi. Jadi yang kiban itu ada pada hissi, ada pada kenyataan, tapi dalam pandangan syara itu dianggap tidak ada. Antar nyawa namanya, belum sampai ke air nyawanya sudah hilang. Jadi tayamum itu rukhsah pada ketiadaan air kategori syara', bukan ketiadaan air kategori hissi. Kenyataan. Jadi kalau kenyataannya memang tidak ada air yang gimana, maka dia bukan rukhsah tayamum itu, tapi dia azimah. Jadi begitulah perdebatannya. Wa daliluhu khabaru muslimin, bermula dalilnya tayamum itu hadis Muslim. Apa hadis Muslim? Ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahura. Dijadikan bagi kami, kata Nabi, siapa kami? Yaitu beliau dan umat beliau. Inilah dalil bahwa tayamum itu min khasa'isi hadil umat, sebagian daripada ciri khas ataupun hak istimewa daripada umat Nabi Muhammad. Karena lana dijadikan untuk kami akan bumi artinya tanah. Tanah keseluruhannya bumi sebagai masjid, sebagai tempat sujud ataupun tempat ibadah, dan dijadikan akan turbatuha tahura, tanahnya bumi dijadikan akan tanahnya bumi akan tahura, akan mensucikan. Jadi bagi kita kata Nabi, yaitu beliau dan umat beliau, di mana saja mau sholat silahkan, selama masih di bumi. Kalau sudah di luar angkasa, panjang lom cerita kan, kibancar atau mayang kan. Jadi selama masih di bumi, di mana saja di bumi ini, jangan selama masih di bumi ya, di mana saja di bumi ini mau sholat silakan. Dan mau sholat di laut kah, ataupun di gunung kah, atau di padang pasir silakan. Dan tanah daripada bumi itu bisa menjadi media, bisa menjadi alat untuk bersuci. Fadhamirul lana aidun, maka bermula domir pada lana bagi getanya itu kembali ia domir atau merujuk ia domir. Merujuk kepada siapa kami itu? Kami itu merujuk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagi umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami di situ referennya, objek yang dirujuk daripada kata kami itu, referennya itu adalah Nabi Muhammad dan umat beliau. Begitu. Understand? Ada Nah, memahaminya? Kasyahdu dengku. Bagah tak syahdu ago. Wa ta'kidul ardi bikulliha. Jadi kenapa ada kata-kata kullaha? Kulluha. Bermula
Mentaukidkan, sedangkan fungsi taukid itu adalah izalatus syak, menghilangkan keraguan. Bermula mentaukidkan ardi dengan kata kulluha, seluruhnya bumi. Untuk apa? Untuk membantah terhadap umat-umat terdahulu. Kenapa harus dibantah? Jadi umat terdahulu apa yang mereka katakan? Haitsu khassu, berhubung mengkhususkan oleh mereka umat-umat terdahulu akan kebolehan ibadah dengan biya. Itu jangan baca bay'a ya, bacanya biya. Dengan gereja-gereja. Itu jamak daripada bi'ah. Jamaknya biya, gereja. Mereka khususkan dengan gereja-gereja wal kanais, sinagog. Jadi sinagog itu adalah tempat ibadah orang Yahudi. Namanya sinagog. Sinagog. Jadi umat-umat terdahulu mereka katakan bahwa ibadah itu harus pada tempat ibadah, harus di tempat ibadah. Jadi kalau mau beribadah itu harus di gereja ataupun di sinagog. Di luar daripada itu tidak boleh ibadah. Jadi untuk membantah mereka, kata Nabi, ju'ilat lanal ardu kulluha, bumi keseluruhannya, bukan bumi dalam pengertian tempat ibadah. Bumi keseluruhannya itu adalah masjid, itu adalah tempat sujud. Tempat sujud artinya tempat ibadah. Orang mau ibadah di mana saja silahkan. Orang mau sholat di mana saja silahkan. Walafzu turbah, dan bermula lafaz turbah, tanah. Mana tanah itu? Wa turbatuha, dijadikan bagi kami akan turbatuha tahura, tanahnya bumi itu tahura. Jadi turbatuha, tanahnya bumi. Bermula lafai turbah itu dalil bagi pengkhususan tayamum dengan tanah, bahwa tayamum itu hanya boleh dengan tayamum hanya boleh dengan tanah. Tidak boleh tayamum pada batu, pada pohon, pada apalagi di pesawat terbang. Pohon tayamum di pesawat terbang. Aneh saja itu orang, kenapa dia tayamum di pesawat terbang? Di kursi lah. Sedangkan pesawat terbang itu ada WC di situ. Di WC ada air atau enggak? Ada wastafel di situ. Ada keran di situ. Keran berarti ada apa? ada air. Kenapa dia tayamum di kursi? Sedangkan tayamum itu adalah naib, adalah pengganti daripada wudu. Ada air di situ, dia tayamum. Habis itu dinaikkan lagi di medsos. Jadi dia lagi pantomim. Jadi bukan tayamum tapi lagi pantomim. Tahu pantomim? Jadi seni apalah itu, pokoknya itu bagiannya. Jadi dia pantomim, itu bukan tayamum, itu yang pantomim. Tahu pantomim kan? Seolah-olah makan padahal nak makan, dia minum, dia berjalan. Jadi ada orang pantomim. Apa yang pertama itu tayamum itu harus dengan turbatuha, tanah daripada bumi yang ada unsur debunya kan. Kemudian dia alternatif, dia itu adalah rukhsah, bukan tarah asli, dia pengganti. Itu ada ada air, sudah ada keran-kerannya di situ. Oh susah, ndak bisa. Apanya ndak bisa? Bodoh aja itu kalau ndak bisa. Karena kita biasa wudhu di kulah pakai gayung, kemudian
Nggak sah itu pula tayamum. Tayamum di kursi. Lagi pantomim, habis itu sholat lagi dia di situ. Hanya berdosa itu, kerja apa itu ke ibadah itu ibadah fasidah itu apa hukumnya? Haram. Kayaknya jangan ikut-ikut apa di Google itu, di YouTube ya aja lah. Bermula kata turbah itu dalil bagi pengkhususan tayamum dengan tanah. Turbatuha, tanahnya berarti hanya boleh tanah berarti kan, tidak boleh yang lain. Wabiha tuqayyadu kullu riwayatin, dan dengannya turbah, dengannya tanah dikaitkan, dengannya kata tanah dikaitkan akan setiap riwayat yang tidak disebut ia lafai turbah, ia kata tanah padanya riwayat. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang tidak ada penyebutan tanah, saya ada riwayat mengatakan tayamumlah oleh kalian, ataupun dalam Al-Quran fatayammamu sa'idan thayyiban, tayamumlah kalian dengan debu. Jadi situ dikatakan debu. Itu kan di pesawat itu kan ada debu juga yang menempel di kursi. Jadi kalau ada nanti riwayat-riwayat, apakah riwayat dalam hadis ataupun riwayat dalam Al-Quran yang ada penyebutan debu, tidak ada penyebutan tanah, maka debu itu harus dikaitkan dengan turbah, dengan tanah. Jadi itu di ayat mengatakan debu, tayamumlah kalian dengan debu. Iya, debu artinya debu yang terdapat pada tanah kan? Begitu menurut saya. Supaya nanti tidak bertentangan. Wa mafhumuhu, jadi karena ada penyebutan kata turab, ada penyebutan turbatuha, tanahnya tanahnya bumi. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Apa mafhum mukhalafahnya? Ju'ilat lana wa turbatuha tahura, dan dijadikan untuk kami tanahnya bumi sebagai tahura, media mensucikan ataupun alat sebagai alat bersuci. Jadi karena dikhususkan tanah, jadi kan ada mafhum mukhalafahnya. Artinya apa? Selain daripada tanah itu tidak sah tayamum, selain tanah tidak sah tayamum. Nah, wa mafhumuhu, bermula mafhumnya, mafhumnya takyid, mafhumnya pengkaitan. Itu mafhum daripada pengkaitan dengan turbah, dengan tanah tadi, itu ada musihatihi bi ghairi turab, tidak sah ia tayamum dengan selain tanah, tidak sah dengan selain lanjut dengan selain tanah. Apa pula dengan selain tanah? Wa maqila inna lafza turbah laqabun, dan bermula yang dikata orang. Apa dikata orang? Sesungguhnya bermula lafaz turbah, kata tanah itu lakab. Jadi itu kalau di mafhum itu lawan daripada sifat adalah lakab. Sifat itu ada kala dalam bentuk syarat, ada juga sifat dalam bentuk idhofah, ada juga sifat dalam bentuk apa lagi? Dalam bentuk naat, dalam bentuk hal. Jadi sifat-sifat itu, misalnya kalau Nabi katakan fisa imah, pada gembalaan zakatun, ada pada ternak yang gembalaan ada oleh zakat. Itu artinya apa? Selain yang gembalaan, karena kan pada yang gembala, berarti selain gembalaan
itu tidak wajib zakat. Apa selain gembalaan? Yaitu yang diberi pakan, yang diberi rumput. Oh, bukan digembalakan tapi dikurung dan diberi berarti itu tidak wajib zakat. Nah, itu kan ada mafhum mukhalafahnya, ada mafhum mukhalafah. Tapi kalau lakab, misalnya kalau dikatakan ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid, nah itu kan bukan sifat, tidak ada mafhum mukhalafahnya. Oh, berarti selain Zaid tidak datang. Oh, tidak boleh ambil mafhum mukhalafah karena itu bukan sifat. Jadi turbatuha, tanahnya bumi, nah itu apa itu? Itu kait, itu adalah pembatas. Berarti fungsinya sama dengan sifat. Berarti kalau fungsinya sama dengan sifat, maka ada mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafahnya? Kalau tanah itu karena dikatakan dibatasi dengan tanah, maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya adalah selain daripada tanah itu tidak sah. Selain tanah tidak. Nah, lalu ada yang mengatakan, oh turbah itu bukan sifat, itu dia tidak masuk dalam kategori sifat, tapi itu lakab, sehingga tidak ada mafhum mukhalafah. Kiwal lakab. Ya, kalau dikatakan telah datang oleh ibu-ibu, oh berarti bapak-bapak belum datang. Itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jangan dikatakan berarti. Apa yang dikata orang sungguhnya bermula kata turbah itu lakab. Itu bukan sifat, itu bukan kait, tetapi itu lakab. Sehingga kalau lakab artinya apa? La mafhuma lahu. Tidak ada mafhum mukhalafah baginya. Lafai itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Apa mafhum mukhalafahnya tadi? Selain tanah itu tidak sah tayam. Dan apalagi yang dikata orang, dan apa yang dikata orang, innahu fardun min afradil am bi hukmihi, sesungguhnya ia kata turbah itu salah satu anggota daripada anggota am. Mana amnya? Yaitu ardun, yaitu bumi. Bumi itu kan ada lapisan-lapisannya kan? Ada lapisan tanah, kemudian di bumi itu kan ada pohon yang tumbuh di situ kan. Di lapisan bumi itu juga ada juga batu kan. Jadi kata turbatuha, turbah itu dia bukan kait, tapi itu hanya penyebutan salah satu fardun, salah satu anggota daripada anggota ardun, anggota bumi. Nah, dimana kata ardun itu dia am, ini kata qil, kata ardun itu adalah lafai am. Ardun lafai am, sehingga dia mencakup semua lapisannya dan macam-macam. Bihukmihi, dia salah satu anggota daripada anggota am dengan hukumnya am. Dengan hukumnya am artinya diberikan hukum am kepada dia. Apa hukum am di situ? Yaitu dijadikan sebagai tohura, dijadikan sebagai tohu. Jadi kata turbah itu dia hanya sebutan, dia hanya lakab, hanya sebutan, dimana dia adalah salah satu anggota daripada anggota-anggota ardun. Jadi penyebutan salah satu anggota kemudian diberikan hukum amnya kepada dia, yaitu dijadikan tohura, alat bersuh. Tidak ada mafhum mukhalafahnya. Apa mafhum mukhalafahnya? Berarti tidak begitu, sama dengan orang mengatakan ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Zaid itu hanyalah salah satu anggota daripada am. Apa amnya? Yaitu orang-orang yang datang. Misalnya tamu-tamu yang datang, di mana dia diberikan hukum am, yaitu telah datang. Ja'a Zaidun, sehingga tidak boleh karena ini cuma disebutkan, ini hanya penyebutan salah satu. Dan ini hanya lakab, hanya penyebutan salah satu anggota, sehingga tidak boleh orang menyimpulkan, mengambil mafhum mukhalafahnya berarti selain Zaid tidak datang. Tidak bisa begitu, karena itu lakab, bukan kait. Begitu juga kata turbatuha, dijadikan tanahnya bumi. Ini turbatuha, turbah itu adalah lakab, dan dia itu salah satu anggota daripada
ardun, lalu dinyatakan hukum yang berlaku untuk tanah itu, yaitu apa, dijadikan sebagai tahura kepada si turbah itu. Dan berhubung dia lakab, tidak ada mafhum mukhalafahnya, tidak ada mafhum mukhalafah. Oh, berarti selain tanah tidak boleh. Ada yang mengatakan begitu. Dan innahu fardun min afradil am bi hukmihi, sesungguhnya iya kata turba, tanah itu adalah salah satu anggota daripada anggota-anggota lafai am. Mana amnya? Yaitu ardun. Yang satu anggota ini bihukmihi, dia iltibas dengan hukumnya am, dia berselubung dengan hukum am. Berselubung artinya diberikan kepada dia hukum am. Cuman berhubung dia lakab, maka tidak ada mafhum mukhalafah. Kan dia itu bukan kait. Kan fala yukhassisuhu, jadi karena dia ini lakab, dia juga adalah salah satu anggota saja, kebetulan dia yang disebut. Fala yukhassisuhu, maka tidak mengkhususkan ia kata turbah akan ia am. Kata turbah itu tidak mengkhususkan, tidak membatasi am itu, bahwa hukum amnya itu yaitu dijadikan sebagai tohura, alat bersuci, itu hanya khusus untuk tanah. Dia tidak bisa mentaksiskan karena dia itu lakabun, dia itulah lakab. Enggak. Mana mupomuan. Harus jilaginya. Harusnya seperti ini orang kalau mendiskusikan fikih seperti ini. Jangan seperti Wahabi. Jadi untuk menggali hukum fikih, kemudian kita kalau ingin menggali suatu hukum, apakah itu dibolehkan atau tidak, maka harus dilihat dulu itu hadisnya apa, apakah hadisnya itu sahih ataukah hadisnya itu dhaif. Kan? Jadi ini orang berpikirnya ini kacau balau ini. Masa untuk menggali fikih, menggali hukum, kemudian pakai mustalah menggali fikih pakai mustalah hadis. Itu ini hadis ini sahih ataukah hadis dhaif. Mulai gali fikih, orang menggali fikih kemudian dia lihat ini lihat dulu. Itu namanya menggali fikih pakai mustalah pakai fikih pakai mustalah hadis. Itu namanya tidak reliable, itu tidak bisa diandalkan. Itu sama seperti orang ingin mengukur berat badan pakai termometer. Orang dia ukur berat badan saya berapa ya, tapi dia ukur pakai termometer. Memang termometer harusnya kan pakai timbangan. Harusnya kalau mengukur berat badan pakai timbangan, tapi pakai termometer dengan timbangan, itu dua-duanya emang alat ukur. Cuman kalau ingin mengukur berat badan pakai timbangan, termometer kan alat ukur juga, itu alat ukur suhu. Kan ada berapa derajat suhu badannya itu baru pakai termometer. Dia mengukur berat badan, itu namanya tidak reliable. Itu termometer itu tidak bisa diandalkan untuk mengukur berat badan. Seperti itulah Wahabi gali hukum pakai mustalah. Ini kan tidak nyambung ini. Kan? Kita pakai mustalah hadis. Lihat dulu hadisnya sahih. Kita sudah lihat. Ini hadisnya sahih. Lalu hukumnya seperti apa? Jadi karena mereka ini pikirannya itu tidak tidak teratur, tidak punya pola. Mereka itu cuman taunya mustalah hadis. Jadinya seperti itulah. Ataupun dia ukur dia mau ukur beras, dia ukur beras pakai timbangan bulu burung. Ataupun dia mau ukur bulu burung pakai timbangan beras, nggak bergerak itu timbangannya itu. Ini berarti mabangai. Masa pula gali hukum pakai mustalah hadis.
Nah, itu oon, itu oon namanya. Seperti ini kalau fikih seharusnya seperti ini, harus sebut ini adalah lakab sehingga ini fardun min afra. Mau kemana akhirnya anak? Belum apa-apa, ini harus kita lihat hadis ini sahih. Itu mustalah hadis itu. Kalau menggali fikih itu pakai usul fikih, pula pakai mustalah hadis. Nah, walidzalik jawazahul Imamu Malik, karena demikian bahwa kata turbah itu la yukhassisuh, tidak bisa mentaksis, tidak mentaksis apa amnya itu, yaitu bumi kan, yaitu lafai bumi, membolehkan akan ia tayamum oleh siapa? Membolehkan oleh Imam Malik dengan apa bolehkan? Bima tasala bil ard, dengan apa saja yang bersambung ia dengan bumi. Jadi boleh tayamum dengan apa yang bersambung dengan tapi itu di hadis mengatakan turbah itu lakab, dan itu lakab itu tidak ada mafhum mukhalafah, dan itu cuman penyebutan salah satu anggota daripada anggota am. Sehingga dia tidak ada mafhum, sama dengan mengatakan ya Zaidun telah datang oleh Zaid, kan tidak berarti bapaknya tidak datang. Berarti bapaknya tidak datang, wah itu lakab Zaid itu. Mana satu yang bersambung dengan bumi seperti pohon, wazar'i, dan tumbuhan. Jadi kalau dikatakan pohon itu artinya tumbuhan yang mempunyai batang. Kalau zar'i tumbuhan yang tidak mempunyai batang. Seperti padi itu kan tidak ada batangnya. Dan membolehkan oleh Abu Hanifah dan temannya Abu Hanifah yaitu Muhammad, boleh-bolehkan tayamum bima huwa min jinsil arti, dengan apa saja yang bermula iyama itu masih dari kategori bumi, masih dari jenis dia masih bernaung di bawah jenis yaitu bumi. Mana contohnya? Seperti zirnih, arsenik. Jadi arsenik itu adalah salah satu unsur kimia dalam kerak bumi, bumi. Itu namanya arsenik. Itu nyahana salah halun, itu bisa untuk racun. Jadi dengan zirnih, walaupun dia itu bukan turbah, walaupun dia bukan tanah, tapi kan dia adalah bagian daripada bagian dari lapisan bumi. Dan membolehkan oleh Imam Ahmad dan Abu Yusuf. Siapa Abu Yusuf? Yaitu teman daripada Abu Hanifah. Bolehkan tayamum bima la ghubara fi, bolehkan tayamum dengan yang tiada debu padanya, yang penting dia masih berada di bumi, yang penting masih berada di bumi, walaupun tidak berdebu. Mana contohnya yang tidak ada debunya? Contohnya seperti ajaris saldi, seperti batu yang saldi, batu yang tidak berdebu. Jadi batu yang tidak ada debunya, dia tayamum di situ, boleh, karena di situ di sabda itu kan Nabi katakan turbatuha, dijadikan tanahnya bumi, di mana turbah itu hanya lakab dan dia hanya fardun min hanya salah satu anggota daripada bumi. Dan berhubung lakab maka tidak ada mafhum mukhalafah. Sehingga yang kiban berartian aja yang berarti pakai kias, bukan kias, itu bukan kias, dalilnya masih tadi. Nampo mah. Kalau perdebatannya seperti ini, kumangan perdebatan seperti ini, karena memang ini reliable, karena pakai usul fiqh. Sehingga instrumen alat yang digunakan itu tepat. Tapi kalau gali hukum pakai mustalah hadis, lihat dalilnya, sudah kita lihat dalilnya sahih, kemudian istidlalnya bagaimana cara istidlal, makanya itu jadi
memakan saja, orang memakan saja kalau mengucap bismillah itu sesuai sunnah. Tapi kalau dia tambah bismillahirrahmanirrahim, yang bid'ah. Berdosa orang kalau makan mengucap bismillah tambah ar-rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu berdosa, itu bid'ah. Karena itu ini tolol ini. Makanya itu karena menggali hukum pakai mustalah bisa gali hukum pakai mustalah hadis itu tidak reliable. Itu namanya mengukur berat badan pakai termometer, ndak nyambung. Apa yang dikata orang? Apa kata orang tadi? Inna lafza turba la mafhuma lahu innahu fardun min afradil am bihukmihi. Itu nyepak khobarnya. Ujiba anhu. Ditanggapi. Dijawab daripadanya matil ma yang dikata orang ya. Dijawab ibad. Innahu laisa min babil am. Sesungguhnya ya lafai turbah dan seterusnya itu tidaklah ialah lafai turbah itu dari kategori am, ataupun dia hadis yang mengandung turbatuha tohu. Sungguhnya ya hadis itu bukan dari kategori am, itu bukan kategori am, tapi itu dari kategori mutlak wal muqayyad, mutlak dan muqayyad. Al arduha itu kembali kepada bumi. Bumi di situ adalah lafai mutlak. Lalu lafai bumi yang mutlak itu dikait dengan turbah. Dijadikan bumi. Apanya bumi? Turbah. Jadi turbah itu menjadi kait untuk bumi. Kenapa begitu? Supaya nanti ada hadis-hadis yang hanya menyebutkan yang hanya menyebutkan tayamumlah kalian dengan sa'idah, ataupun di ayat tayammamu sa'idan thayyibah, tayamumlah kalian dengan debu yang baik. Itu debu itu harus dikait. Debu di situ minatu debu dari tanah. Debu di situ debu dari tanah harus dikait dengan tanah. Jadi jangan pantomim dalam pesawat, pantomim dia pantomim tayamu karena dia amalkan ayat itu tayammamu sa'idan thayyibah, tayamumlah oleh kalian dengan debu yang baik. Tayamumlah kalian dengan debu. Itu kan di pesawat itu kan ada debunya. Itu tayamum itu dia dari dalilnya itu dari kategori mutlak. Sehingga kalau ada ayat ataupun hadis yang hanya menyebutkan debu, maka dia itu mutlak, itu harus dihamal kepada muqayyad. Debunya itu debu daripada jangan debu daripada kursi pesawat. Nawancana tayamum lam pesawat. Ada lagi orang lebih ekstrim. Ini nampaknya kalau di pesawat kita tidak bisa, tapi kata Tengku tidak boleh tayamum pakai debu di kursi. Jadi dia bawa dia masukkan tanah dalam plastik. Itu dia bawa dalam pesawat. Kenapa jadi oon? Itu dalam pesawat ada air. Kalaupun pesawatnya itu misalnya seperti pesawat tentara, itu kan ada WC-nya, karena mereka itu pun kalau mau turun tidak di bandara, turun dari udara. Nggak pernah dia sampai turun dari pesawatnya sudah turun, sudah mendarat. Itu tentara kan nggak ada yang sudah mendarat, dia masih di udara, dia sudah lompat. Itu nggak ada WC-nya, itu nggak ada airnya. Jadi kalau jangan bawa tanah, kenapa nggak bawa aku? Pikir orang jadi pikirnya jadi random, jadi acak berpikirnya. Seperti Wahabi lah begitu. Bingung sendiri akhirnya. Dia cebok dulu baru berak. Dia sudah dia cebok baru berak. Habis itu kenapa masih ada tai? Padahal kan saya tadi sudah cebok, saya berak,
dan sudah cebok. Itu urutannya salah, Oon. Harusnya berak dulu baru cebok, jangan cebok dulu baru berak. Iya, tapi kan saya sudah cebok, saya sudah berak, kenapa masih ada tai? Seperti itulah Wahabi, ada urutannya, dia berpikir random, acak cara berpikirnya. Belum apa-apa udah buka mustalah hadis. Ini apa hukumnya? Ini lihat dulu hadisnya sahih. Iya sudah, iya hadisnya sahih. Olehnya gimana istidlal lagi? Iya hadis sahih atau enggak? Kalau enggak bisa ya hadisnya sahih. Jina gimana cara istidlal? Ya itu namanya enggak tahu urutan usul fik. Usul fik itu urutan yang pertama itu adalah turuk ijmali, dalil-dalil ijma. Harus mengerti dulu dalil ijmalinya apa. Kan harus mengerti itu itu bagaimana mutlak, jangan apa-apa sudah mustalah hadis. Karena belum ke mustalah hadis itu namanya cebok dulu baru berak. Kama fi taqyidir raqabah wa itlaqiha fil kafarat, sebagaimana pada pengkaitan rakabah leher artinya diri budak, diri budak. Sebagaimana pada pengkaitan leher ataupun budak. Jadi budak di salah satu dalil ada disebutkan kafarat budak di situ adalah rakabah mukminah. Budaknya itu adalah perempuan yang beriman. Itu yang dijadikan kafarat. Mengkaitkan budak wa itlaqiha fil kafarat, dan memutlakkannya rakabah. Ini terdapat di mana ini? Ada pengkaitan, ada salah satu dalilnya muqayyad, sedangkan dalil lainnya mutlak rakabah. Di mana ini fil kafarat? Tentang kafarat. Kafarat itu ada macam-macam. Kemudian salah satu kafarat dan ada penyebutannya muqayyad, rakabah mukmin, budak perempuan, budak yang perempuan perempuan mukminah. Lalu di dalil yang lain dan menyangkut kafarat yang berbeda juga disebutkan hanya rakabah saja, hanya penyebutan budak, tidak dikaitkan dengan mukminah. Yang kita mbak rakabah itu nanti dihamal kepada rakabah mukminah. Maka begitu juga di sini kan, harus dikait. Kalau ada dalil yang tidak menyebutkan turab, maka itu dikait dengan turab kan. Begitu. Maunya akhirnya mendebat kok, kalau diskusi seperti ini enak karena alatnya pas kan. Kalau alatnya enggak apa ya enggak nyambung lah. Belum apa-apa udah mustalah hadis. Mustalah itu namanya timbang beras pakai termometer namanya. Suruh timbang, coba timbang itu beras berapa kilo, dia bawa termometer. Dia mau ukur suhu. Wa bi'anal ayah, dan dijawab juga dengan sungguhnya bermula ayat yang mulia itu dalatun, itu menunjukkan ayat yang mulia. Ayat yang mulia artinya ayat di luar nanti. Wa in kuntum junuban fattahiru, jika kalian itu berjunub maka bersucilah oleh kalian. Lalu falam tajidu ma'an fatayammu, ada yang di luar. Tidak ada air maka tayamumlah oleh kalian. Sungguhnya bermula ayat mulia itu menunjukkan atas mempertimbangkan mafhum tadi. Apa mafhum? Yaitu ghairi turab ada musihah, selain tanah itu tidak sah tayamum. Menunjukkan kepada mempertimbangkan mafhum. Dengan apa menunjukkan ayat mulia? Itu dengan firman-Nya Allah Ta'ala, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah oleh kalian wajah-wajah kalian dan tangan-tangannya dan tangan-tangan kalian daripadanya. Minhu yang kembali kepada sa'idah, debu, kembali kepada debu.
Itu surat Al-Maidah ayat 6. Kan? Kenapa firman ini menunjukkan ada iktibar mafhum? Karena la yufhamu min illa tab'id, karena tidak dipahami daripada kata min kecuali tab'id. Min di sini nggak ada pilihan lain. Min di sini adalah min tab'id. Dan sebagian daripadanya debu. Nah. Contoh masahtu ra'sa minad duhni wal ghubar, mengusap oleh aku akan kepala daripada minyak dan debu. Daripada minyak dan debu artinya dengan sebagian daripada minyak dan debu. Usap kepala dengan sebagian daripada minyak dan debu. Wal ghalib, itu ayat mengatakan debu. Bermula yang kebiasaan itu sungguhnya la ghubara li ghairi turab, tiada debu bagi selain tanah. Jadi batu, pohon itu dia tidak menghasilkan debu. Yang menghasilkan debu itu tanah menghasilkan debu. Pohon mana pula menghasilkan debu? Itu kalau ada di pesawat itu ada debunya, itu tidak menghasilkan debu. Itu pesawat menghasilkan debu. Enggak. Fata'ayyana, maka tertentu ia turab, maka tertentu ia tanah. Tidak boleh selain tanah. Dan walaupun dia bersambung dengan bumi, yaitu pohon dan tumbuhan yang tidak berbatang tadi. Nah, waja'alu min lil ibtidak khilaful haq, bermula menjadikan min untuk ibtidak itu menyalahi kebenaran. Bermula hak itu ahakku minal mara, bermula kebenaran itu lebih berhak dibandingkan berbantahan. Wallahu yaqulul haq, bermula Allah itu mengatakan ia akan kebenaran, dan bermula ia Allah itu ya hadis sabil, menuntun ya Allah kepada jalan. Ujiba bi ghairi dzalik mimma yu'rafu min mahallihi, dan ditanggapi sid yaqil dengan selain demikian yang dapat diketahui dari tempatnya. Begitu. Nah, memahami ya? Nah, memahami Tengku Permata Kaca? Pak kampung tu? Belang Kacakai? Labuan Haji? Flang Fidi? Malelu jadi begitu. Mamunya lagi cara debat mau seru. Tingkat imam berdebat kan, imam Lumrawe berdebat dengan imam Langkajeren. Tingkat imam berdebat Abu Hanifah. Tahu-tahu datang Wahabi, cop. Jadi yang kuat adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Anak ingusan jadi murajih, jadi pentarjih. Kami tidak boleh jadi katanya slogan dia itu kembali pada Al-Quran dan hadis. Rupanya dia bukan kembali pada Al-Quran dan hadis, masih juga dia berpegang kepada salah satu pendapat daripada imam madhab. Lalu berkilah lah, beralasan lagi dia. Artinya kita tidak boleh mau khususkan satu mazhab. Kita lihat mazhab ini, lalu kita lihat mana yang kuat. Wah, dia sudah jadi mujtahid tarjih. Udah jadi murajih, udah jadi mujtahid tarjih. Maka hayu dah mentok ijtihad, mentang masih pakai mustalah hadis, kemudian jadi pentarjih. Dia ijtihad masih pakai mustalah hadis, tahu-tahu jadi pentarjih dari Hong Kong. Jangan mau jadi murajih, mau jadi muhakik, saya tidak sampai dia tingkatan muhakik. Jangan kan tingkatan muhakik. Tingkat muntahi saja tidak sampai. Itu kan ada tingkat mubtadi, mutawasid, muntahi. Jadi dia paling cuma tingkat mutawasid paling tinggi Wahabi itu. Tidak ada Wahabi menjadi mujtahid tarjih. Jangan mujtahid tarjih, muhakik saja tidak sampai. Muntahi yang paling cuma tingkat mutawasid.
Ya, bisa dia surah, oh maksudnya begini, tapi tidak bisa iqamah dalil, kan? Tidak bisa tidak bisa dia beristidlal dengan dalil itu. Kenapa tidak bisa istidlal? Kan? Masih menggunakan mustalah hadis. Mau istinbat hukum pakai mustalah hadis? Tahu kita lihat mana yang rajih ini dari 4 mazhab. Tidak boleh kita hanya fanatik dengan satu mazhab. Kita harus melihat mana yang rajih. Wah, udah jadi murajih, udah jadi mujtahid tarjih. Understand? Kau nggak bisa haduh. Malah ya tayammamul muhditsu wal junubu wa mithlu mal aidu wan nufasa. Tayamum oleh orang yang berhadas dan orang junub, dan bermula seumpama keduanya orang berhadas dan berjunub itu perempuan haid dan perempuan nifas. Kenapa tayamum? Karena sebab-sebab yang bermula, salah satunya sebab-sebab itu ketiadaan air. Salah satu sebabnya adalah tiada air. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Ta'ala, wa in kuntum junuba, jika kalian berjunub, jika adalah bermula kalian itu berjunub, niscaya bersucilah oleh kalian, hingga firmannya Allah Ta'ala, falam tajidu ma'am fatayammamu. Lalu tidak menemukan oleh kalian akan air. Itu ayat sebelumnya, jika kalian itu sakit ataupun dalam keadaan safar, falam tajidu ma'a, lalu kalian tidak menemukan air, fatayammamu, niscaya tayamumlah oleh kali. Saya tayamumlah oleh kali. Jadi tayamum di sini kan? Tayamum di sini itu syaratnya adalah kalian sakit ataupun safar lalu tidak ada air, niscaya tayamumlah kalian kan? Jadi tayamum di sini ini dihubungkan kepada tidak ada. Jadi hukum itu kalau diiringi oleh suatu sifat itu bisa berupa syarat, bisa berupa naat. Hukum kalau dia diiringi, kalau dia ditaklik, dia digantungkan kepada suatu sifat, maka itu menunjukkan bahwa sifat itu adalah ilat bagi hukum. Sifat itu adalah ilat bagi hukum. Sifat itu ilat sifat itu jadi ilat hukum. Jika kalian sakit ataupun kalian safar, lalu kalian tidak ada air, niscaya tayamumlah oleh kalian. Berarti ilat tayamum, sebab tayamum adalah lam tajidu ma'an, kalian tidak ada air. Makanya salah satu sebab tayamum adalah faqdul ma, tiada air. Tahu dari mana itu? Itu namanya dalalah ima. Itu adalah dalalah ima. Apa itu dalalah ima? Menyertakan hukum dengan suatu sifat. Itu menunjukkan kepada ilati sifat, keilatan, berstatus ilat sifat. Sifat itu dia berstatus ilat. Nama lain dari ilat apa? Sebab. Enggak? Jadi kalau kita katakan gini lagi kalau menoleh itu kata Allah tidak ada air, tidak ada air. Kalau menoleh, bayangkan tidak ada air. Jadi emang kita tinggal di mana? Tidak ada air. Tinggal di planet Mars. Kalau masih tinggal di bumi itu berarti masih ada jadi tidak ada air. Masa tidak ada air di bumi? Itu radius berapa meter sehingga bisa kalau mau dikatakan tidak ada air? Tidak mungkin tidak ada air di bumi, tidak ada air. Itu maksudnya apa itu? Makanya itu perlu tafriq, mencabangkan masalah. Jadi tafriq itu mencabangkan masalah, itu bagian daripada fikih. Ini yang tidak disanggupi oleh Wahabi.
kan? Karena mereka tidak ada usul fik, mereka itu hanya hafal Al-Quran, hafal hadis, kan? Mempelajari mustalah hadis, itu pun mungkin tidak habis dia belajar mustalah hadis, kan? Bagaimana mampu dia mutafrik hukum? Itu ayat itu tidak ada ayat. Nah, coba tafrik itu, kan? Cabangkan hukumnya, apa cabang hukum daripada ayat itu? Fa in tayakkanal musafiru faqadah. Nah, ini tafrik daripada faqdul ma, tiada air. Yang di ayat mengatakan lam tajidu ma, kalian tidak ada air. Tafriknya bagaimana? Fa in tayakkanal musafir, maka jika yakin oleh musafir akan tiadanya air, niscaya tayamum ia musafir bila talabin, dengan tanpa mencari. Nggak usah cari kalau yakin ada air. Kenapa? Karena tiada faedah padanya mencari. Untuk apa lagi dicari? Sudah yakin ada air. Jikalau dalam qauluhu fa in tayaqqana, maka jika yakin. Ada di dalam Quliyubi? Wahabi dia mau, kita ada ikut satu mazhab, tapi kita lihat dari 4 mazhab itu mana yang rajih. Wah, baru kuasai mustalah hadis, mutarjih hukum. Nah, itu namanya apa tadi? Cebok dulu baru berak. Qaulu fa in tayaqqana, maka jika yakin, artinya ataupun zanna, menduga kuat ia. Bagaimana mencapai yakin ataupun dugaan kuat? Dengan berita daripada seorang adil, satu orang yang berintegritas. Apa itu adil? Do the right thing when no one see. Melakukan hal benar ketika tidak ada orang yang melihat. Itu berarti adil, itu dia berintegritas. Dengan berita dari satu orang adil, walaupun adilnya itu adil riwayat. Jadi kalau adil riwayat berarti termasuk juga perempuan dan budak. Perempuan dan budak itu adil, tapi dalam narasi, dalam bercerita, tapi tidak dia perempuan tidak bisa menjadi saksi karena dia bukan adil dia bukan orang yang adil dalam kesaksian. Karena kalau bersaksi itu tekanannya itu lebih kuat, perempuan tidak mampu menanggung tekanan, dan maka dia bukan adil dia adil riwayat entah. Ataupun yakin ataupun zannya itu dengan tasdiqi mukhbirin, percaya kepada pembawa berita, percaya kepada mukhbir. Percaya kepada mukhbir artinya walaupun mukhbirnya ini fasik, mukhbirnya ini fasik, tapi dia percaya si pembawa berita ini. Wa qayyada syaikhunal ikhbar bikaunihi mustanidan ila talabin, mengkaitkan oleh guru kamu akan pemberitahuan dengan keadaannya pemberitahuan itu bersandar ia kepada mencari. Jadi percaya kepada orang yang memberitahu, asalkan orang yang memberitahu ini bukan dia mengatakan tidak ada air karena dengar dari orang. Dia mengatakan tidak ada air, tahu dari mana? Dia dengar juga dari orang, itu tidak bisa itu. Mempercaya berita asalkan si mukhbir itu apa yang dia sampaikan itu bersandar kepada pencari. Dia sendiri sudah cari, tidak dapat. Qauluhul musafir huwa jara 'alal ghalib. Kata beliau, musafir bermula ia perkataan itu berlaku ia atas kebiasaan. Jadi jika yakin oleh musafir bahwa tiada air, apakah cuma musafir saja? Itu kebiasaannya. Biasanya orang ketika safar tidak ada air dalam. Cuman kalau orang bikin kampung itu, orang bikin zaman dulu
zaman dulu itu kenapa orang itu nama-nama kerajaan itu Samudra Pasai lah apa itu kenapa itu kerajaan-kerajaan dulu itu seperti ada unsur-unsur airnya, tepi sungai lah, karena peradaban itu dimulai dari daerah yang ada airnya kan. Kalau tidak ada airnya orang tidak bisa hidup. Ada pula orang bikin kerajaan di padang pasir. Tidak ada orang mau tinggal di padang pasir kan. Jadi kalau ada kampung itu berarti ada kampung, ada air, karena tidak mungkin bikin kampung tidak ada airnya kan. Jadi biasanya orang kalau mukim itu berarti ada, karena kampung di mana ada kampung itu didirikan di mana ada air. Fal mukim misluh, jadi nyan musafir mukim kibat hanya kebiasaan musafir, maka bermula mukim itu seumpamanya musafir, sebagaimana yang menyebut yama oleh Syekhul Islam dan Syafi'i Masih tentangnya mukim sabit oleh ma yang akan datang ya balik luar. Jadi kalau musafir yakin bahwa tidak ada air, maka dia tayamum tanpa mencari. Kenapa? Karena faedah guna mita. Wa in tawahhamahu, dan jika muwaham ia musafir akan ia tiada air. Muwaham ia musafir akan ia tiada air, artinya waqa'a fi wahmi, jatuh dalam wahamnya, dalam sangkaan lemahnya musafir, dugaan lemahnya musafir. Kalau dugaan kuat apa? Zan. Dugaan kuat apa? Zan. Kalau waham dugaan lemah. Nah, walaupun lemah, kan? Apa waham di sini? Waham artinya dihni. Nah, jatuh dalam dugaan lemahnya artinya jatuh dalam dihni, dalam pikirannya musafir, terbersit dalam pikirannya. Oh, berarti tawahama ini bukan bermakna waham secara khusus, tetapi waham bermakna tarak dada, bimbang, sehingga mencakup juga syak, akan waham ia akan wujudahu, akan adanya air. Jadi artinya apa? Kalau tawahama, waham itu artinya dihin. Kalau waham itu artinya dihin, maka tawahama artinya apa? Artinya jawwada dzalik, membolehkan ia dihin, ia pikiran, membolehkan akan demikian wujudah, demikian adanya air. Jadi tawahama, muwaham ia akannya air, muwaham ia akannya air artinya menurut pikiran dia bisa saja ada menurut pikiran dia bisa saja ada air. Nisyaya talabahnya itu berarti wa intawahama, waham ia musafir akan ia itu bukan kembali kepada fakadahu, bukan kembali kepada fakada, tapi kembali kepada ma, bukan kembali kepada mudhaf, tapi kembali kepada mudhaf ilaih. Jadi tawahamahu jangan kembalikan kepada fakada, tapi kepada mudhaf ilaihnya ma. Tapi dhamir itu kan harus kembali kepada mudhaf, bukan kepada mudhaf ilaih. Kan begitu aturan dhamir. Dhamir itu harusnya kembali kepada mudhaf, bukan kepada mudhaf ilaih. Itu ada ilahnya, itu illa liqarinatin, kecuali karena karena. Jadi muwaham ia akannya pulgan. Jadi kalau kita lihat ke depan talabah, waham ia akannya tiada, maka mencari ia. Jadi nyang gimana? Nyangkong kembali kepada jihan, kepada mudhaf, kembali pada mudhaf ilaih. Nisyaya talabahu, mencari ia musafir akan ia air. Jadi kalau menurut pikiran dia bahwa ada air, maka dia carilah.
kalau menurut pikiran dia ada air. Ba'da dukhuli waktu sholat, kapan cari? Setelah masuk waktu sholat. Nah, hal keadaan wajib. Nah, jadi kalau sudah masuk waktu sholat, maka wajib cari air. Kan? Kalau menurut waham dia, sangkaan dia, ada air. Kenapa wajib? Mimma tawahamahu fi. Dari mana wajib dia cari? Carinya itu mulai dari mana? Ya dia cari mulai dari yang muwaham ia musafir akan ia air padanya mau cari dari mana ya? Dari mana dia waham lah, menurut sangkaan dia ada air. Apa itu matawahama? Yang dia sangka bahwa air terdapat pada itu mirahlihi, yaitu daripada rahlihi, daripada bagasinya bagasinya musafir. Tahu bagasi? Tahu bagasi? Orang kalau mau pergi naik pesawat itu nanti ada bagasi. Kalau bilang ada bagasi itu artinya ada bawaan, ada barang, ada koper, ada tas, ada macam-macam. Dia cari dari bagasi. Coba lihat dalam apa itu bagasi. Qauluhu mirahli. Mirahli dari bagasinya. Wa huwa ma yunsabu ilaihi. Bermula ia rahli, ia bagasi itu yang dihubungkan ia kepadanya musafir. Apa yang ada sangkut pautnya dengan musafir? Orang kalau safar itu kan ada bawaan. Itulah rahli, itulah bagasi. Pokoknya ada sangkut paut lah dengan musafir, mau bagasi atau kendaraan lah, itu namanya rahli. Yang dimaksud dengan bagasi di sini apa nyatalah daripada antiatihi, barang-barangnya musafir, wa awiyatihi, dan bejana ataupun wadah-wadahnya musafir, apakah botol, termos atau apa, wazadihi, dan bekalnya musafir, wa markabihi, dan tunggangannya musafir. Itu yang dimaksud dengan bagasi di sini. Jadi apa yang dihubungkan kepada musafir, kan? Wa nahwi dzalik, dan seumpama demikian. Bagaimana cari dari bagasi? Ini mau cari apa? Cari air dari di mana dia sangka ada, di mana dia sangka dia ada air. Dari mana cari? Dari bagasinya lah. Bagaimana cari dari bagasi? Apakah nanti dia carinya itu dia buka bagasi, kemudian air, ada kamu di sini. Kan lagi cari air, berarti lagi nyancara minta iyan, hello, air, ada kamu di situ. Balik keluar. Bi ayufati syafi, mencari dari bagasi, bukan dia hello air, di mana kamu? Tapi bi ayufati syafi, kiban cara minta bak bagasi. Dengan bahwa yufatisya, menggeledah, memeriksa, taftish, dia menggeledah, memeriksa artinya menggeledah ia padanya bagasi. Dia geledah lah, dia obrak-abrik bagasi. Jadi kalau dia tunggangannya itu onta, dia interogasi ontanya, wahai onta, Pak Kapitomi, mana kamu sembunyikan air? Warufqatihi, dan rombongannya musafir. Jadi mulai dari bagasinya, kemudian rombongannya. Rufqah dengan dhammah ra, bisa juga kasrahnya ra, rifqah. Hal keadaan menyeluruhkan ia musafir bagi mereka rifqah, mereka rombongan. Jadi menyeluruhkan artinya
dia cari kepada mereka semua. Jadi kalau rombongannya itu ada 50 orang atau 100 orang, yang gimana? Saling tanya lah, saling tanya. Dia berbaris 100 orang, mulai dari dia ada air, nanti dia tanya ke orang samping kan, sampai ada air. Hah? Oh, dengku susah. Hah? Susah kan? Hah? Kiban cara musta'iban lahum seperti bahwa yunadi berseru ia seorang pada mereka rifqah rombongan ma ma'ahu ma'un yajudu bih, siapakah itu sabit besertanya, siapakah oleh air. Nah, cuma menyeru lah ya, menaklah cara menyeru. Siapa yang sabit besertanya oleh air, yang yajudubi, yang berbaik hati ia, yang menyumbangkan ia dengannya air. Kalau kita menyeru dengan bahasa yang paling keren, siapa yang sabit besertanya. Ya. Jadi kenal pakon, siapa yang sabit besertanya oleh air. Yang yajudu bihi, yang menyumbangkan ia dengannya air. Makong keren tak bahasa gini. Yang bahasa paling keren yang hanya bisa dipahami oleh orang pesantren tapi ditertawakan oleh orang luar karena mereka tidak paham seni. Itu seni memaknakan. Munya lagi-nya hana mangan. Mangan dah matu tang, matu. Matu. Tepu matu ah. Enggak. Sona idajan, siapa yang ada bawa air yang mau dia sumbangkan. Begitu dia. Sekarang dalam qauluhu yajudu bih, yang menyumbangkan ia dengannya air. Jadi dia serukan yang menyumbangkan, inzanna minuhum simah bihi, jika berat dugaan ia musafir daripada mereka rombongan akan simah, akan berbaik hati dengannya air, bermurah hati mau memberikan kalau dia berat dugaannya kalau mereka ada apa simah berbaik dia katakan siapa yang ada air yang mau menyumbangkan. Wa illa, jika tidak, jadi jika menurut dugaan dia nyawa kredit mendom, awak pikiran bisnis mendom, bahkan dia senyum saja itu senyum bisnis. Bahkan senyumannya itu jadi investasi itu. Fayunadi bil bai, maka menyeru ia dengan menjual. Jadi kalau ya ini semua itu bisnis semua ini, jadi jangan bilang yang mau menyumbangkan, jangan dia yang mau menyumbangkan, tidak ada yang mau sumbangkan itu, tidak ada yang mau tanggapi, kan? Jadi kalau ya, ini orang-orang bisnis semua, jangan bilang menyumbangkan. Jadi kiban sih. Serunya itu siapa ada air yang mau menjualnya kepadaku. Ini bahasa Indonesia baku. Maklum keren dah. Menjual ia kepadaku, menjual ia akannya air akan aku. In qadara ala saman, jika kuasa mampu ia musafir atas bayaran. Kalau dia mampu bayar, maka dia katakan, dia serukan siapa yang ada air yang mau dia jual. Bagaimana terang akan datang. Begitu. Beda tahu kau.
Yuk baca. Mbak Sangaji tergantung kita mah. Demikianlah buat ketanya Mbak Uro yang berbahagia. Uro malam. Wallahu a'lam bishawab.